Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi atas izin Allah, atas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Dan tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat yang sudah berjuang, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua yang ada di sini, yang kita sudah menyiapkan diri untuk berjuang menegakkan kalimah Allah, berjuang membangun ekonomi umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, episode hari ini saya akan sharing tentang 4 disiplin sukses, disiplin diri yang poin ketiga, yaitu memimpin dengan keteladanan. Memimpin dengan keteladanan adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Hari ini banyak sekali orang-orang pemimpin, leader, yang dia akhirnya kecapean ketika dia harus memimpin banyak orang. Dia merasa gagal, dia merasa frustasi. Kenapa? Ternyata orang-orang yang dipimpinnya itu banyak yang tidak taat, tidak turut, tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Kalau kita mencermati kenapa hal itu banyak terjadi pada orang lain, mungkin juga kepada kita. Mungkin apa yang kita ucapkan di keluarga kita, istri kita tidak nurut, anak kita juga tidak nurut, atau mungkin apa yang kita contohkan, kita perintahkan kepada tim kita, mereka juga tidak nurut. Ada apa di balik ini? Pasti ada satu kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita bercermin bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Mari sama-sama kita lihat, kita kupas sedikit saja mengapa beliau begitu luar biasa. Ternyata salah satunya adalah beliau memimpin dengan keteladanan. Beliau memberikan contoh, beliau memberikan uswah yang luar biasa. Sehingga kita lihat bagaimana kecintaan umatnya kepada baginda Nabi sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman. Nama baginda Nabi itu pasti akan selalu disebut dan masuk dalam hati orang-orang yang beriman. Itu adalah sebuah kecintaan yang luar biasa, seorang pemimpin yang abadi dicintai oleh umatnya. Dan sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat, apakah Rasulullah bagaimana kecintaan kepada umatnya? Sampai merinding saya kalau harus bercerita tentang cintanya Rasul kepada umatnya. Cinta baginda Rasul kepada umatnya, sampai beliau ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang diingat adalah ummati, umatnya. Itu adalah gambaran bagaimana umat yang masih jauh daripada zamannya itu sudah dirindukan, itu sudah dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Itu adalah sebuah kecintaan yang menembus masa, yang tidak ada tandingnya, kecintaan yang sejati. Itulah kecintaan baginda Rasul. Kenapa sampai akhirnya semua sahabat pun rela mengorbankan apapun untuk baginda Rasul. Hartanya, waktunya, jiwanya, pikirannya, dan semuanya. Itulah suri tauladan yang dicontohkan. Dan mari bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita berikan contoh kepada keluarga kita, kepada tim kita, dan kepada semua. Sebelum kita memerintahkan, sebelum kita melakukan, hendaknya kita dulu yang melaksanakan. Karena Allah akan benci kepada orang yang hanya bisa bicara tapi tidak bisa melakukan. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah orang yang hanya bisa bicara tapi tidak mau melakukan. Ketika kita menyuruh anak kita untuk sholat, kita selalu lalai akan sholat, itu akan dibenci oleh Allah. Ketika kita menyuruh orang lain untuk sedekah tapi kita tidak pernah sedekah, itu juga dibenci oleh Allah. Ketika kita menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kita juga tidak berbuat baik, Allah amat benci.
Ketika kita menyuruh orang lain jujur, tapi kita selalu berbohong, itu juga Allah benci. Mari sama-sama mulai saat ini kita lakukan dulu, baru kita meminta orang lain untuk lakukan. Orang lain mendengarkan apa yang kita ucapkan, tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Jadilah suri tauladan yang baik. Supaya apa? Supaya mudah bagi kita untuk mengendalikan, supaya mudah bagi kita untuk bisa kita mengendalikan tim kita yang mungkin banyak sekali, mungkin puluhan, mungkin ratusan, suatu saat mungkin ribuan bapak-bapak ibu miliki. Jadi pembelajar terbaik, kemudian memimpin dengan keteladanan, insya Allah itulah yang diwariskan baginda Rasul, supaya apa yang kita lakukan itu jauh lebih mudah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga kita bisa memimpin dengan keteladanan, memberikan contoh yang baik bagi keluarga, bagi tim kita, dan juga bagi umat. Selamat mencoba, jadilah pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.